Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jafir Ferdinand Bernardin dengan 3 digit NIM terakhir 091 dari kelas reguler E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk instalasi sebuah distro dari Linux, yaitu yang bernama Ubuntu dengan versi 26.04 LTS. Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu ada dua. Yang pertama itu ISO dari Ubuntu 2.26.04 sendiri yang bisa di-download di bagian deskripsi nanti, dan juga ada aplikasi virtual machine yang bernama VMware. Sebenarnya ada dua, yaitu VMware dan VirtualBox, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan VMware. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama kita membuka virtual machine-nya terlebih dahulu atau VMware-nya. Kemudian kita klik dengan create a new virtual machine. Baik, di bagian sini langsung saja kita next. Nah, kemudian kita pilih installer this image tanda kurung ISO, kemudian kita browse. Kemudian kita cari di mana letak dari file yang telah kita siapkan tadi, yaitu ada ISO dari Ubuntu 26. Klik saja, kemudian kita pilih open. Oke, Ubuntu sendiri sudah terdeteksi dan installnya itu menggunakan easy install, itu bawaan dari VMware sendiri. Oke, langsung saja kita next. Nah, di sini kita bisa memasukkan full name, ini bebas sesuai keinginan kalian masing-masing. Kemudian username saya buat seperti ini, kemudian passwordnya kita isi dengan bebas, terserah teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita langsung saja ke next. Untuk virtual machine ini juga bisa diganti namanya, kita ganti saja seperti ini. Jika sudah, kita next lagi. Nah, di bagian sini bebas untuk memberikan beberapa disk atau memori yang bisa digunakan oleh virtual machine ini. Misalkan kita di sini kita taruhlah 30. Nah, itu akan memakan dari laptop kita untuk disknya, seperti itu. Dan untuk di sini ada dua pilihan, yaitu store virtual disk as a single files atau ke multiple files. Nanti bedanya apa? Kalau di dalam single files itu dia akan menjadi satu files yang berukuran sangat besar, tapi jika menggunakan multiple files itu akan dipecah menjadi beberapa file gitu. Oke, di bagian sini sebenarnya kita bisa customize, kita ingin menggunakan berapa memori yang ingin kita gunakan, dan ini akan diambil dari laptop kita, dan juga ada number of processor juga. Banyak yang bisa kita setting di sini, tapi saya akan menggunakan settingan standar saja. Lalu kita finish. Oke, baik, kita tunggu sebentar. Kita full screen-kan saja. Klik OK. Sip. Oke, kita akan tunggu sebentar. Oke, baik teman-teman. Setelah kita menunggu beberapa waktu, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah di mana kita harus menginstal dari Ubuntu-nya sendiri. Kita harus mengcustomize bagaimana sistem operasi yang kita inginkan. Kita klik saja next. Kita pakai bahasa Inggris di sini. Kita next saja. Kemudian di accessibility ini Ubuntu meminta izin apa saja yang kita izinkan untuk menggunakannya. Misalkan di sini ada sync ini. Ini kita langsung saja next. Oke, baik. Kemudian di sini kita langsung saja next karena ini merupakan di mana kita memilih bagaimana layout dari keyboard kita. Karena layout dari keyboard saya menggunakan English US, kemudian kita next. Kemudian di sini saya memilih untuk use wire connection. Di sini biar dari Linux-nya tersendiri itu bisa terhubung dengan internet. Oke, kemudian kita next. Lalu di sini kita pilih install Ubuntu karena kita ingin menginstal Ubuntu supaya bisa digunakan. Lalu kita klik next. Oke, di bagian sini kita next saja.
Kemudian di sini juga kita next, ada dua pilihan yaitu default dan extended. Di mana default itu kita install aplikasi yang penting-penting saja. Jika extended ini akan lebih beragam aplikasinya. Supaya mempersingkat waktu maka saya pilih default. Kemudian kita next. Oke. Di bagian sini yaitu tentang proprietary software. Di sini saya memilih install third party software, di mana ini digunakan untuk grafik dan dari WiFi hardware. Oke. Di sini sebenarnya juga kita bisa memilih apakah dari Ubuntu kita ingin support additional media format seperti MP3, MP4, MOV, dan juga similar. Oke. Kita next saja, kita centang kedua-duanya. Nah, di bagian sini kita pilih RS disk karena kita ingin membuat virtual machine yang baru, maka kita harus RS disk saja biar lebih gampang. Oke, di bagian sini ada 3 pilihan yaitu no encryption, encryption with passphrase, dan juga menggunakan hardware. Di sini saya ingin menggunakan tidak ada inskripsi. Kita next saja. Kemudian di bagian sini kita disuruh untuk membuat akun, yaitu akun dari Ubuntu. Bisa kita isi sebebas kita, dan juga kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Kita gunakan saja seperti ini. Dan passwordnya juga bebas, terserah kalian. Oke, nah kita langsung saja next. Nah, kemudian di bagian sini kita disuruh memilih time zone di mana kita ada WIB, kemudian WITA, dan WIT. Di sini saya gunakan WITA supaya sesuai dengan jam saya. Dan kita next. Nah, di bagian sini ini ada rangkuman dari beberapa opsi yang kita pilih tadinya. Kemudian kita install. Oke, baik. Jadi di sini adalah proses installnya. Kita tinggal menunggu. Kita bisa melihat prosesnya dengan mengeklik di bagian pojok kanan. Seperti ini. Oke. Oke, baik. Mungkin sembari menunggu. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah proses instalasi selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti sistem operasi pada umumnya, ada banyak aplikasi di bagian sidebar kiri. Nah, contohnya ada Firefox dan lain-lain, ada App Center, dan juga banyak yang bisa digunakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar menggunakan command line interface seperti yang kita ketahui. Jadi pada Linux itu terkenal dengan command line interface-nya yang sangat gampang, teman-teman, yang mudah digunakan. Jadi yang akan saya jelaskan pertama di situ yaitu tentang perintah PWD. PWD sendiri itu berarti print working directory, atau itu akan menampilkan di mana directory yang saat ini kita gunakan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu ada ls. ls-nya adalah singkatan dari list. Untuk sintaknya itu yaitu cukup ls. Jika ingin lebih advance yaitu sintaknya ls opsi dan kemudian directory. Dan yang akan menampilkan daftar file apa saja yang berada pada directory kita saat ini. Gitu. Kemudian kita ke CD. CD itu berarti change directory, itu digunakan untuk kita untuk pindah folder istilahnya. Semisal di sini saya contohkan kita pindah folder ke music. Oke. Cukup enter saja. Nah, kita sudah pindah ke folder musik. Kemudian kita coba list, tidak ada apapun di sini. Itu dia fungsi CD, teman-teman, jadi change directory. Kemudian ada namanya mkdir. Mkdir ini apa? Mkdir ini make directory, yaitu membuat folder istilahnya. Untuk sintaksnya sendiri cukup kita ketik mkdir, kemudian dari nama foldernya misal summer, kita kasih begitu. Oke, maka kan sudah terbuat dari folder tersebut. Kita list, maka akan ada folder summer. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya touch. Touch ini berarti kita membuat file baru. Untuk sintaknya yaitu kita ketik touch, kemudian dari nama filenya, misalkan playlist gitu ya. Playlist. Oke, kemudian kita ls, maka sudah ada file yang bernama playlist. Gitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya cp.
CP sendiri itu berarti menyalin file atau folder ke directory atau lokasi lain. Misalkan kita gunakan CP playlist, kita tab saja. Kemudian untuk tujuannya sendiri, misalkan kita masukin ke summer seperti ini, kita enter, maka akan ada copy dari file playlist dalam folder summer. Coba kita cek, kita change directory dengan summer, oke. Kita list, nah akan ada copy dari file playlist, begitu teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya dengan MV. MV ini berarti move. Move ini digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama dari file atau directory. Misalkan kita ganti nama file summer yang tadi, yaitu kita ketik mv, kemudian summer kita ganti dengan summer 2026. Oke, apakah terganti? Kita cek teman-teman. Oke, hasilnya adalah nama dari folder atau directory summer itu berganti dengan summer 2026. Kemudian ada juga yang ke-8 yaitu rm. Rm sendiri berarti remove atau memindahkan, menghapus directory. Misalkan kita ingin rm dari folder summer, kita ketik saja namanya rm kemudian spasi namanya. Maksud saya kita akan remove dari file playlist, oke. Nah, maka kan hilang sudah file dari playlist tersebut. Kemudian ada yang namanya chat atau concatenate, ini menampilkan isi dari file teks di terminal. Misal kita menggunakan file yang ada di summer, kita masuk file summer dulu, kemudian kita gunakan chat, dan kita list, kemudian kita gunakan chat dari playlist ini berarti kita ingin menampilkan isi dari file playlist, oke. Karena isinya tidak ada maka tidak akan muncul, tapi itu sebenarnya sudah berhasil begitu. Kemudian kita lanjut lagi ke nano. Nano itu berarti kita ingin mengedit teks di file. Jika kita contohkan, kita cukup ketikkan nano, kemudian kita klik, maksud saya masukkan nama dari filenya tersebut, maka untuk filenya bisa kita edit. Misalkan kita masukkan nama biar. Nah, kemudian untuk keluar kita cukup gunakan Shift X. Oke, Ctrl X, kemudian yes. Kemudian kita enter. Nah, begitu maka jika kita chat playlist, maka akan ada muncul isi dari nama yang kita masukkan tadi. Oke, kemudian ada yang namanya chmod, ini yang berarti oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang ke-13, yaitu ada yang namanya sudo. Sudo ini yang berarti super user do. Itu menjalankan perintah dengan hak kita sebagai admin atau routing, namanya istilahnya kalau dalam Linux. Misal kita gunakan sudo pt update, maka kita menggunakan hak kita sebagai admin atau root untuk update dari apt. Oke, kita langsung cancel saja. Kemudian ada yang namanya apt. Apt sendiri yaitu Advanced Package Tool, yaitu memanajemen package di Ubuntu atau Debian. Kita contohkan saja menggunakan sudo apt update seperti tadi. Ini berarti mengupdate dari Advanced Package Tool-nya ke yang terbaru. Seperti itu. Tampilannya akan seperti ini. Kita cancel saja. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-15, ada yang namanya dengan grep. Grep itu mencari teks atau pola tertentu di dalam file atau output. Misalkan kita masukkan grep, kemudian sintaknya itu grep, pola, kemudian file. Nah, karena kita permisinya itu ditolak karena kita belum masuk sebagai root. Oke, kita menggunakan sudo grep. Nah, seperti itu teman-teman. Kita harus menggunakan sudo karena kita harus memiliki hak sebagai admin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.